Selamat pagi anak-anak Ibu, kita akan belajar kembali bersama Ibu di sini. Nah, kita akan membahas mengenai larutan non-elektrolit. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Lalu bagaimana perbedaan senyawa-senyawa kovalen maupun senyawa ionik. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat ilustrasi bahwa larutan non-elektrolit apabila kita uji pada alat uji yang sederhana ini, larutan tersebut tidak dapat menghasilkan ion-ion, ya, tidak dapat bergerak bebas pada larutannya sehingga tidak dapat menyalakan bola lampu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan non-elektrolit tersebut tidak menghasilkan gas dan tidak menyalakan bola lampu. Nah, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Ini yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit ini, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Ini penyebabnya mengapa larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula, larutan urea, larutan alkohol, dan air murni. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian Ibu menyajikan perbedaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Ada 3 bagian yang kita bedakan, ya, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, ini sudah Ibu jelaskan, ya, perbedaan-perbedaannya pada tabel ini. Ibu akan menjelaskan yaitu derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi untuk elektrolit kuat itu sama dengan 1. Elektrolit lemah itu antara 0 sampai 1. Jadi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 untuk elektrolit lemah. Sementara non-elektrolit itu derajat disosiasinya sama dengan 0. Untuk selanjutnya boleh kamu baca. Kemudian pengertian dari disosiasi. Disosiasi ini adalah penguraian senyawa ionik. Senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Ini sudah kita bahas di semester 1. Ya, di mana penguraian senyawa ionik menjadi partikel kation dan anion dan zat-zat yang lebih kecil di dalam air. Kemudian ionisasi adalah penguraian senyawa-senyawa kovalen polar. Berarti ionisasi ini untuk senyawa kovalen menjadi ion-ion di dalam air. Senyawa kovalen polar ini adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen, ya. Jadi kovalen polar ini menyatakan kovalen yang dapat mengantarkan arus listrik atau dapat disebut elektrolit, larutan elektrolit. Nah, kita akan berhitung mengenai derajat ionisasi atau alfa. Nah, di sini alfa sama dengan jumlah zat mengion per jumlah zat mula-mula. Nah, jumlah zat di sini satuannya adalah mol. Untuk saat ini Ibu ajari adalah mol. Mol itu sendiri adalah massa per ml. Kita ambil contoh. 0,1 mol asam sulfat dilarutkan dalam air. Jika 0,002 mol asam itu mengion, maka berapa derajat disosiasinya? Ya. Nah, asam sulfat sendiri adalah termasuk senyawa kovalen polar. Nah, kita buat dulu diketahui. Diketahui zat mula-mula itu 0,1 mol. Zat mengion itu adalah 0,002 atau 2 kali 10 pangkat minus 3. Lalu ditanya adalah alfa, sehingga kita masukkan rumusnya alfa sama dengan zat mengion per zat mula-mula. Masukkan zat mengion itu adalah sebesar ini 0,002, ya, per 0,1, artinya adalah 0,02 mol. Inilah alfa untuk asam sulfat pada soal di atas, ya. Nah, kemudian kita melihat apa sih aplikasi dari larutan elektrolit. Ini dapat kamu lihat dari kehidupan kita sehari-hari adalah minuman isotonik. Jadi minuman berenergi atau minuman yang mengandung mineral. Nah, kemudian ini adalah aki atau baterai. Baterai ini yang sering dipakai untuk kendaraan bermotor, ya, atau kendaraan yang beroda 4 atau beroda 6 dan seterusnya. Kemudian itu air kelapa. Air kelapa merupakan minuman yang mengandung ion-ion. Kemudian oralit. Oralit ini biasa digunakan oleh penderita penyakit diare, ya, mengalami diare. Nah, ini ada campuran gula dan garam dengan perbandingan yang tepat. Nah, demikian anak-anak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini.